Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's been a while. Hari ini aku mau fokus ngebahas nge-review salah satu brand skincare lokal terbaru, yaitu Beneath by Bumi. Mungkin ketahuan dari namanya, ini adalah semacam sister brand dari Bumi, skincare lokal yang sebelumnya udah ada for quite a while. Kalau untuk Bumi sendiri, I'm pretty sure aku belum pernah bahas di YouTube, tapi udah beberapa kali di Instagram. Sekejap, produk Bumi yang paling sukses di aku yaitu adalah serum HPR retinolnya. Itu cepat banget kelihatan efeknya di bekas jerawat aku. I'm gonna insert some pictures. Tapi at the same time, kalau aku pakai terlalu lama, beberapa hari berturut-turut gitu, itu juga agak clogging di aku. So I had to use it quite strategically. Kembali ke Beneath by Bumi, jadi totalnya ada 6 produk dan semuanya ini lebih budget friendly. Everything is under 150.000. Dan formulasinya inspired by desserts, so imagine like creamy and very refreshing gel textures. Dan juga sejumlah produknya, star ingredientsnya adalah buah-buahan, so really like dessert. Jadi dari total 6 produk Beneath by Bumi, ada 4 yang fokus aku cobain, simply karena 2-nya lagi mengandung bahan-bahan yang biasanya ofensif untuk kulit clog prone, acne prone, dan juga fungal acne prone aku. Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Akan aku mulai dari produk yang menurut aku paling sukses di aku dan paling aku suka. Produk pertama yang paling aku suka, because this is something that I already use on a daily basis dan yang pasti cocok di aku, yaitu adalah Very Berry Serum. So this is basically a brightening serum dengan 10% niacinamide. Ini ketulis di kemasannya, antioxidant brightening serum. Aku wajib pakai skincare antioxidant setiap hari karena menurut aku itu penting. Dan selain ada 10% niacinamide, dia juga ada 3% acerola berry. Segala jenis buah berries adalah sumber vitamin C yang bagus, vitamin C yang tinggi, which is very great. Teksturnya sendiri typical serum, jadi light gel dan very moisturizing actually gitu. Aku suka banget full ingredients listnya, bener-bener langsung optimis ngeliatnya dan dipakainya pun juga enak. Tapi untuk hasilnya sendiri, apakah ada noticeable difference? Seperti tadi aku bilang, karena ini memang jenis produk yang udah aku pakai lama, hampir setiap hari. 10% niacinamide serum, antioxidant serum itu udah aku pakai sehari-hari, jadi mungkin itu kenapa tidak tampak hasil yang signifikan banget. But this is definitely a good product. I'm gonna keep using this dan pastinya aku rekomend. So next ada essence, yaitu Cloud9. This is an essence, a thicker essence actually. Teksturnya tidak watery. Sejumlah store ingredientsnya ada 4% niacinamide, ada 3% mugwort, dan ada centella asiatica juga. Jadi sesuai dengan klaimnya, dimana ini paling direkomend untuk jenis-jenis kulit sensitif dan juga acne prone like mine. Tapi memang udah kelihatan dari bahan-bahannya, kebanyakan memang punya benefit soothing dan juga anti-inflamasi. I really like the packaging yang monotone ini, dan kalau kamu pegang wordingnya yang di depan, di belakang, ini tuh timbul. Like, I don't know, I think it's really cute. And also the fact how slim it is. Menurut aku ini enak banget untuk dibawa traveling. Melihat betapa padat, sedikit kental gitu ya teksturnya, aku kira awalnya akan greasy and heavy, very moisturizing, ternyata enggak. It's not greasy dan tidak overly moisturizing, malah kalau aku habis cuci muka langsung pakai ini dan pelembab tanpa watery essence atau hydrating toner dulu sebelumnya, rasanya ada yang kurang gitu, kurang enak aja. Aku selalu pakai something watery sebelum pakai essence ini. Gimana hasilnya? Sayang banget, well nggak sayang juga sih, tapi mirip seperti si Very Berry karena kandungan-kandungan utamanya tuh udah sangat mirip dengan apa yang sehari-hari aku pakai, you know, antioxidants, niacinamide. Jadi menurut aku itulah alasan kenapa aku secara kasat mata gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan banget. Still, karena cocok, nggak menyebabkan reaksi apa-apa di aku, terus dia juga thicker essence yang nyaman, aku akan lanjut pakai. I just wish it was a little bit more moisturizing, so that's why dia ada di posisi nomor 2 dan bukan nomor 1 aku. And on to the next ones. I was debating myself, mana yang harus di posisi 3, mana yang harus di posisi 4, tapi akhirnya aku decided this next one karena aku susah cocok dengan produk Essence. Jadi di posisi 3 ada Sugar Rush. Dia adalah exfoliating serum yang bagi aku yang kulitnya cenderung sensitif, this is quite hardcore. Dia mengandung 6% AHA, ada 2% BHA, and the gentler acid PHA. Tapi dia juga mengandung bahan-bahan yang calming kayak calendula, ada chamomile, dan justru kalau di ingredients nih, yang paling atas setelah air tuh ada niacinamide. Yang unik dari serum ini adalah di kemasannya ada instruksi bahwa ini bisa dipakai
regularly seperti kamu pakai serum pada umumnya, atau bisa juga kamu pakai dengan teknik short contact therapy. Jadi dengan cara dibilas setelah kamu pakai 10 atau 20 menit. No, actually they suggested 20 minutes, tapi yang the best untuk kulit aku adalah 10 menit aja. Jadi gimana hasilnya setelah testing Sugar Rush selama sebulan produk exfoliating? So, like I said, aku pakainya 10 menit. Pertama kali pakai banget, aku ikutin petunjuknya. Jadi aku pakai 20 menit sebelum dibilas, and it was obviously too much. Purgingnya cukup heboh di area dagu gitu ya. Walaupun nggak ada kayak kulit kering, ketarik, melupas gitu, nggak ada sama sekali. Tapi purgingnya gitu ya. Jadi pemakaian berikutnya setelah istirahat beberapa hari, aku pakai tapi hanya 10 menit and it was perfect. Jadi aku pakai ini 10 menit sebelum dibilas dan maksimal 2 kali seminggu. Aku pribadi memang hanya exfoliate itu maksimal 2 kali seminggu. Bahkan kadang I could go an entire week without exfoliating products at all, and it's totally okay. Kalau aku pakainya 2 kali seminggu, itu harus bener-bener dijarakin 3-4 hari gitu. Karena pernah aku pakai cuman selang sehari, jadi pas megang kulit, ngelus kulit tuh rasanya kasar banget, bertekstur karena pori-pori membesar itu gitu. So I was like, okay, harus dijarakin lebih jauh. Tapi selain itu, it's pretty nice. I do really think, dan aku melihat dia membantu whiteheads dan juga bekas-bekas jerawat aku lama-lama, I think it's quite helpful. It's because of this one product. You gotta find the best method for you. What's the happy timing for you? Baik lamanya didiamkan di wajah sebelum dibilas, dan juga berapa kali pemakaiannya, seminggu sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah. Emang bener-bener harus trial and error. Produk berikutnya, kenapa dia ada di posisi 4, walaupun I pretty like the product, karena menurut aku dibandingkan 3 produk yang lainnya, this is more like something that is nice to have and not must have. Jadi ada Cucumber Calming Mask. Ini kemasan luarnya, packaging luarnya very cute, and this is what's inside. So this is wash off calming mask yang juga bisa dipakai leave on tanpa dibilas sebagai pelembab atau sleeping mask. Jadi kandungannya sesuai namanya, ada timun, ada aloe, ada green tea, dan juga licorice sebagai pencerah. It's quite interesting. Jadi sebagaimana umumnya calming mask tuh biasanya bentuknya gel, ini pun bentuknya gel, dan yang unik adalah di kemasannya itu ada roller, dan ini tuh bisa dilepas pasang. So, gimana hasilnya? I do like this as a calming mask, dan aku masukin kulkas bener-bener sebelum dipakai. Jadi mungkin 30 menit atau sejam sebelumnya. Karena kalau enggak, kalau di kulkas terus, yang ada rollernya nih malah beku, mau di roll susah, takutnya malah rusak gitu kan. Saran aku, rollnya hanya dipakai kalau kamu mau pakai buat maskeran, untuk ngasih efek cooling juga. Kalau mau pakai sebagai moisturizer, aku saranin dilepas rollnya karena lebih gampang untuk ngontrol produk keluar. And I do feel saat kamu pakai sebagai pelembab, ini kamu butuhnya way less compared to what you need kalau dipakai sebagai masker. So again, these are the 4 that I can use, my top 4, dan aku senang banget bahwa produk-produk yang secara ingredients memang aman di aku, hasilnya cukup memuaskan juga saat dipakai gitu. Dan sekarang aku mau bahas singkat sisa 2 produk dari Beneath by Bumi yang tidak bisa aku pakai, but I would like to share what they are. Yang pertama ada Dear Doris. So this is a light exfoliating toner with lactic acid. Kenapa nggak bisa pakai? Yang pertama dia mengandung dimethicone 9 out of 10 times. Produk dengan dimethicone pasti clogging, bikin jerawat di aku. Dan yang kedua dia ada olive oil. Selain clogging di aku, salah satu yang paling clogging malah. Yang kedua of course it's bad for my fungal acne. Dan yang terakhir adalah Blueberry Cream Moisturizer. Teksturnya itu I would say a creamier lotion. Dan entah gimana pada saat dipakai di kulit itu rasanya cooling, kayak bikin adem gitu. So it's actually quite pleasant saat aku tes di tangan. Tapi lagi-lagi ada dimethicone dan ada olive oil, so aku nggak bisa pakai. Mengingat bahwa dengan 4 produk lainnya aku cukup suka dengan hasilnya. Bagi yang nggak punya masalah dengan dimethicone atau olive oil, silakan dicoba. Terutama kalau kamu mau explore pelembab baru atau light exfoliating toner. Maaf ya kalau mulai agak berisik karena di luar hujan, there's nothing I can do about it. So to remind you, these are my top 3. Let me know in the comments below mana yang paling pengen kamu coba. Bagi yang tertarik, semua produk Beneath by Bumi udah ada di Tokopedia. Next, please ditunggu, aku akan upload video my 2021 best beauty products. Mungkin akan dicampur skincare dan makeup, mungkin akan dipisah, we'll see. But as always, thank you so much for watching. Any questions atau sharing, silakan just drop it down below. And I'll see you next time. Bye!